A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada jamaah Majelis Darul Muqaddasah Indramayu, alhamdulillah pada hari ini malam ke berapa? Malam 22 Ramadan, pada malam Ahad kita kembali berkumpul di majelis yang sederhana ini, bersama-sama belajar bagaimana kita beragama dengan teguh dan lurus, yaitu dengan cara mengenal diri kita dan mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu pondasi tauhid yang pertama, yaitu iman. Nah, sedangkan iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari kiamat. Nah, untuk memperjelas pertemuan yang kemarin, yang pertama yaitu kita membahas iman kepada Allah. Pertama, sebelumnya kita menjelaskan yang namanya iman itu harus tahu. Iman harus tahu. Karena di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan kewajiban kita untuk mengenal Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita lihat bagan, artinya kita melihat, kita mengkaji sebelum kita melihat bagan ini. Kita akan membahas tentang ayat atau surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars
Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Allah bersemayam di atas ars. Sedang ars itu ada di, kita lihat sini, Allah adalah nama dari seluruh nama. Nama dari seluruh nama. Asma Allah 1001 yang kita kenal itu Asmaul Husna 99. Kalau dikembangkan sifat dan asmanya menjadi 1001. 1001 asma. Setiap asma ada wujud. Allah dari seluruh nama dan seluruh zat. Maka di Al-Quran Allah banyak menyebut kami. Allah menyebut kami. Makna kami adalah sini. Asma nur asma. Nama dari cahaya nama. Cahaya nama nur asma. Nama, kembali lagi saya perjelaskan. Contoh Hasan, nama Hasan, ada nama. Lahir Hasan dulu apa ada nama dulu? Lahir Hasan dulu kan. Lahir wujudnya Hasan baru diberi nama. Iya kan? Nggak mungkin ada nama tidak ada wujud. Sedangkan Allah menjelaskan Muhammad ada sebelum segala sesuatu ada. Muhammad, Nur Muhammad ada sebelum segala sesuatu ada. Ada yang mengatakan yang diciptakan pertebatan, yang diciptakan Nur Muhammad dulu salah. Ars dulu, sedang ars itu di bawahnya alam Jabarut, sedang di alam Jabarut itu hanya Nur Muhammad yang ada. Allah itu terdiri dari asma nur asma, seluruh asma dan seluruh zat asma nur, zat Nur Muhammad di alam lahut, lauhul mahfud atau alam ma'rifat. Nah, di sini kawasan ini namanya ahadiyah. Ini hanya Allah yang mengetahui. Kita nggak bisa membahas ini kecuali orang terpilih. Kalau dalam kitabnya Paduka Syekh Abdul Qadir Jailani, Sirrul Asror, ada di atas Sirrul Asror namanya Asrorul Asror. Itu sudah khusus. Dan ini tidak bisa dibahas. Membahas ini, kalau kita bahas ini, lingkungan ini tidak akan mampu untuk membahasnya. Nah, dari asma nur asma dan asma nur zat, maka Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan Allah bersemayam di atas ars. Di atas ars, dengan ars itu ada di bawah alam Jabarut. Artinya yang ada di alam Jabarut cuma Nur Muhammad. Untuk mengetahui sini berarti harus mengetahui ini. Betul nggak? Nah, dari sini barulah Allah menciptakan manusia di alam malakut. Nah, di sini Ahmad itu Ahmad atau manusia, insan, Ambiya, Adam, manusia pertama kali diciptakan. Sebelum manusia itu di alam malakut, Allah menciptakan malaikat, jin dan iblis. Ya.
Di alam malakut Allah menciptakan malaikat, jin, dan iblis. Manusia belum ada. Bisa dilihat di ayatnya. Nah, artinya sebelum Adam sudah ada malaikat, iblis, dan jin. Begitu Allah menciptakan manusia, malaikat, jin, iblis disuruh sujud kepada Adam yang membangkang iblis. Ya Rasul, ya Allah, saya lebih baik kata iblis. Adam diciptakan dari tanah. Tapi isinya Adam hidup itu karena ada nur. Semuanya diciptakan dari nur. Sedangkan bungkus itu tanah. Tanahnya dari mana? Sedangkan tanah semua asal muasal dari nur. Kenapa manusia diciptakan dari tanah, dibungkus oleh tanah? Kalau diciptakan dari cahaya, wujudnya nur. No, baca nang. Batur. Cuk. Seperti Kang, kembali lagi sebelum kita lanjut membahas iman kepada Allah, kita harus menjelaskan semua. Allah tadi seluruh asma, seluruh zat, seluruh asma ada wujud, seluruh zat ada wujud. Dari alam lahud, alam lahul mahfud. Nah di sini di alam lahud, di lahul mahfud, ini namanya ghaibul ghaib. Ghaibul ghaib, goib dari yang paling goib. Nah kawasan ini disebut ghaibul ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Nabi dan nabi lain selain Nabi selain Nabi Muhammad, Rasul selain Rasulullah Muhammad Rasulullah nggak nyampe sini, tapi baginda Muhammad Rasulullah sampai sini. Kalau membahas ini ya bukan derajatnya bukan kita. Nah dari sini Allah menciptakan, artinya dari ini Allah menciptakan di alam lahut itu sudah ada asmanul asma dan asmanul zat. Dan ini pena kolam di sini, posisinya kolam di lahut, pena catatan. Contoh lah, film sebelum tayang ada skenarionya enggak? Pasti ada. Si A jadi ini, nanti bakalnya seperti ini, seperti ini, wataknya seperti ini. Pasti ada Ya. skenario. Nah di skenario ini sudah di sini Allah sudah mencatat semuanya. Dari yang belum tercipta sampai yang mau tercipta. Allah sudah maha sutradara ya ini. Mengetahui seluruh ciptaan. Nah Allah kolam, maka dari asmanul asma dan asmanul zat, dari alam lahu turun ke alam jabarut. Alam jabarut bersemayam, yang menempati adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu di atasnya ars, yang bersemayam di atas ars. Berarti yang bersemayam di atas ars ya ini
Nur Muhammad. Kalau kita merujuk ke surat Al-A'raf ayat 54. Di alam Jabarut, baru setelah alam Jabarut, alam Nur Aini. Alam roh Kudus, alam Ruh Kudus. Alam Jabarut, alam Nur Aini atau alam Roh Kudus. Semua roh artinya ciptaan. Adanya di sini. Caketannya di sini. Ya. Baru Allah setelah itu di alam Nur Aini Allah baru menurunkan jin, malaikat, jin dan iblis. Turun lagi ke alam di alam nasut ya. Dari alam malakut ke alam nasut. Balik nih. Alam nasut, alam malakut dulu baru alam nasut. Nah, itu nyentil bah. Nah baru Allah menurunkan lagi dari alam Jabarut ke alam malakut. Di alam malakut itu Allah menciptakan malaikat, jin dan iblis. Manusia ya? Belum ada manusia. Baru Allah turun lagi di alam nasut. Alam nasut, maka malaikat, jin, iblis turun juga di nasut. Allah di alam nasut, di alam surga itu Allah menciptakan Adam. Maka malaikat, iblis, jin disuruh sujud pada Adam. Yang tidak mau hanya iblis. Mengaku lebih baik. Nah, iblis tadi dari nur, cuman Allah memberikan nafsu. Maka nafsu artinya di sini karena iblis membangkang kepada Allah, maka iblis disuruh turun. Yang turun pertama kali ke dunia adalah iblis. Jangan iblis, jin dan iblis bersekutu. Banyak jin dan iblis yang persekutuan pertama. Siapa? Sebelum Adam diturunkan ke dunia, iblis diturunkan, tapi minta tangguh, ya Allah, izinkan aku bersedia hidup di neraka, tapi izinkan aku untuk hidup sampai yaumul akhir, sampai kiamat, untuk menggoda anak cucu Adam supaya tidak sampai kepada engkau. Lalai, pokoknya kelalen. Digokon kelalen, seneng ning dunia, lalai dengan dunia. Artinya karena merasa nikmat di dunia, akhirnya lalai untuk mengenal Allah. Nah, dari alam surga terus Adam karena melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Memakan buah. Nah, buah kuldi. Buah kuldi itu apa? Apa buah kuldi? Buah kuldi itu, nah kalau kita laki-laki mah ya paham lah sebenarnya. Yang kita makan tiap hari dari istri kita. Karena Adam belum sah. Adam kan dengan Hawa dinikahkan setelah Adam taubat.
Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena melakukan kesalahan, Allah memberikan hidayah. Adam minta ampun atas makan buah khuldi. Nah, dari makan buah khuldi, si Hawa dan Adam ya, malu kepada Allah sampai menutup badannya dengan gaun di surga. Akhirnya Allah negur, kalau kamu makan sana maka turunan kamu ke dunia. Cerita singkat di Al-Qur'annya seperti itu. Di alam malakut, alam surga, turun ke alam dunia. Alam dunia itu alam kesempitan, alam kegelapan. Tidak ada kebahagiaan di dunia. Semuanya adalah kesempitan, ujian. Nah, barang siapa mengetahui ini, maka hidupnya kenapa sempit? Karena pembatasan, ada batasan-batasan, aturan-aturan Allah yang harus kita patuhi, yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, Adam diciptakan oleh Allah setelah disuruh seluruh malaikat jin dan iblis bersujud, maka Adam disuruh syahadat. Sebelum diturunkan dunia sebenarnya syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Artinya apa? Muhammad belum ada tapi Adam syahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul. Berarti Muhammad sudah ada belum? Belum. Sudah ada ini. Nyata-nyata syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Artinya Muhammad sudah ada. Tapi belum mana buktinya ya? Iya, wujudnya belum Ada. ada, walaupun memang turunnya dari Adam. Maksud dari sini, Nah, dari alurnya maksud? Ya. Apa ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke sini. Masih alam dunia nih. belakang. Enggak ada ya. Adam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu karena tahu di alam malakut bertemu cahaya, ngobrol dengan Allah. Cahaya masih wujudnya. Muhammad Rasulullah berarti benar. Maka walaupun ketemu tapi nggak ketemu wujud. Nabi selain Nabi Muhammad Rasulullah ketemunya nggak ketemu wujud. Karena apa? Insan selain Nabi Muhammad hanya mendapatkan nur Muhammad. Maka nggak bisa ketemu dengan ini. Baru ketemu dengan nurnya saja. Nur. Nah, setelah Allah mengutus para anbiya, para nabi untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah. Kembalinya ke sini. Setelah turun harus kembali lagi ke sini, naik. Esa tunggal. Ini tunggal. Bagaimana ini kan ada kalau kita menganggap Muhammad, Nur Muhammad adalah semua ciptaan dari ini, berarti kita seperti layaknya Nasrani menganggap Muhammad adalah anak Allah. Bukan seperti itu. Satu kesatuan antara wujud dan nama. Satu enggak? Tapi dua kan? Ya. Saya Hasan, yang ditepuk apa? Dada. Jasadnya Hasan, bukan namanya Hasan. Tapi Hasannya namanya ikut enggak? Ikut disebut enggak? Nah, itu artinya satu tunggal. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan atau salah mengkaji. Nah, setelah Allah mengutus dan Allah menyempurnakan dengan lahirnya baginda Muhammad Rasulullah dengan membawa akhlak, membawa bukti turunnya lahirnya baginda Muhammad Rasulullah, maka turunnya cahaya, semuanya terang di malam hari Rabiul Awal ya. Terang
semua berhala hancur. Artinya apa? Itu bukti bahwa Allah tuh turun, bukan Allah jadi manusia Muhammad, bukan. Artinya sini Nurullah dan Nur Muhammad turun, masuk ke jasad Muhammad di rahim. Contoh, manusia sejak usia 1 bulan di kandungan sampai usia 4 bulan, sampai usia 3 bulan masih berbentuk bungkus, yaitu daging bungkus. 4 bulan baru Allah meniupkan ruh. Ruh yang ditiupkan apa? Nur Muhammad. Kalau nggak ada ini Nur Muhammad, ruh, hidup nggak manusia? Nggak hidup. Ya, paham dari sini. Nah, maka setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka di sini ada alam syahadat. Alam syahadat itu alam penyaksian. Nah, sahabat yang 4 dan hanya 100 sahabat. 100 di alam penyaksian ini. Di alam penyaksian hanya 100 sahabat yang menyaksikan Isra Mi'rajnya Rasulullah, menyaksikan setiap zikir, mengetahui zikir batinnya diberi pengetahuan sama Allah, mengetahui Rasulullah bertemu dengan Allah. Setiap zikirnya ada penyaksian, maka imannya semakin tebal. Nah, sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah ini yang menegaskan kerasulan baginda Muhammad Rasulullah. Berbicara iman, tentunya ada setelah iman, kita beriman, mengetahui ini. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana? Sini ada ilmu akhlak. Syaratnya nih hikmah. Belajar hikmah itu bukan belajar kesaktian. Hikmah itu kala kita menuntut ilmu ketauhidan. Ilmu ketauhidan tanpa akhlak nggak bakalan ketemu hikmah, mendapatkan hikmah atau petunjuk. Kalau kita cuma baca Al-Quran tapi kita tidak menghayati, tidak mencontoh akhlaknya Rasulullah, tidak menghayati apa maksudnya dari ayat tersebut, tidak ditanyakan kepada Allah, bertanya dengan hadis. Bertebatan di luar sana banyak bahwa mendebatkan bahwa segala ciptaan Allah dari Nur Muhammad itu nggak benar. Yang diciptakan Allah pertama adalah ars. Ya, ars itu di bawahnya alam Jabarut. Di dalam alam Jabarut ada Nur Muhammad. Ini yang bersemayam. Tadi kembali lagi sini. Artinya apa? Bahwa kita beragama harus tahu. Kita langsung saja ke Allah, tapi kita tidak tahu ini. Kita memahami hadis dari Bukhari Muslim, sedangkan Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu jaraknya 2-3 abad dengan zamannya Rasulullah. Apakah bisa dijamin kesohihannya? Iya, ada sanadnya. Tapi jaraknya 300-300 tahun. Sedangkan di Al-Quran ini dijelaskan, ayatnya banyak yang menjelaskan. Jika kalian ingin mengenal Allah, maka kenalilah dirimu sendiri. Artinya nanti saya gambarkan.
Sini sudah paham? Kelihatan Kang Anto gambar? Kadang ya. Bagus. Kita mengenali diri sendiri, mengkaji Al-Quran yang ada pada diri sendiri. Wujud manusia. Mim, ha, mim, dal. Kalau kita gambar mim, ha, mim, dal. Ini kalau Muhammadnya mimnya nggak ada tasdidnya, sempurna nggak? Nggak ya. Mim, ha, mim, dal. Sama. Artinya sempurna nggak? Sempurna. Mim, ha, mim, dal. Mim, ha, mim, dal. Artinya Allah memberitahu dari wujud kita. Kalau kita ingin nyampe ke Allah harus sampai ke Muhammad dulu. Kan baginda udah meninggal. Iya. Baginda wafat. Tapi nurnya wafat enggak? Nurullahnya naik lagi. Ke asal. Terus turun lagi di setiap masa. Allah memilih manusia pilihan untuk mengingatkan manusia supaya balik lagi mengetahui. Lagi di masih di wujud kita. Alif, alif, lam, ha. Alif. Ini kelingking dengan jari manis. Ya. Alif, lam, ha. Kita bahas alif. Alif, zat, dulu. Lam, asma. Alif, lam, ha. Zat, asma, sifat, af'al. Tanpa kita tulis ya, jelaskan saja. Dat is that. Allah itu menjelaskan alif, lam, ha. Alif adalah zat. Zat itu zat artinya wujud. Wujud zat dari sini ya. Ya. Zat nur zat nur Muhammad, asma nur asma, jadi nur Muhammad, nurullah. Sifat ada di sini. Sifat maka bismillahirrahmanirrahim menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada enggak manusia maha pengasih, rahman, sifat rahman, pengasih, sifat pengasihnya manusia yang melebihi sifat pengasihnya Rasulullah? Ada enggak? Ada. Ada enggak manusia yang bisa memberikan syafaat kepada manusia selain baginda Muhammad?
Ada nggak? Tidak ada. Nah di situ artinya Rahman Rahimnya Allah ada di Muhammad, bener nggak? Artinya kalau kita nggak mengetahui Muhammad, kalau kita diartikan kalau berarti kan itu Muhammad Tuhan, bukan. Syarat kita sampai ke Allah, kesini dulu mengetahui Nurullah, Nur Muhammad ada di Muhammad, bener nggak? Iya. Titik awal titik dasar. Nah di situ perlu, kalau kita berpatokan kepada hadis, bagaimana kita mengetahui siapa manusia yang dipilih oleh Allah, yang Allah turunkan Nurullah dan Nur Muhammadnya, nurnya Allah dan Nur Muhammad diturunkan kepada siapa? Apakah di hadis? Apakah dengan mata jasad? Atau nanya ke orang? Nggak bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, apakah kita bisa mewakilkan kepada orang lain? Tidak bisa. Apakah kita bisa mewakilkan kepada guru kita? Para bisa. Nggak bisa. Karena kita bersahadat itu kita setiap sholat kita sendiri yang mengucapkan. Iya. Artinya kita harus benar-benar mengetahui. Nggak bisa bersandar kepada hadis. Iya, yang Allah Rasulullah mencontohkan. Betul, wajib hukumnya kita mencontohkan semua apa yang dilakukan oleh baginda. Yang dinamakan hadis itu mencontoh semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Perkataan, akhlak kepada Allah, zikirnya, wusulnya, cara zikirnya, cara menghadapnya. Maka kata Paduka Syekh Abdul Qadir Jilani, barang siapa yang tidak ada suluknya, tidak pernah suluk, tidak pernah berzikir kepada Allah, menyempatkan waktu khusus untuk mengingat kepada Allah. Suluk artinya mengingat. Suluk itu meditasi, mengingat kepada Allah, minta pada Allah, ketemu. Pernah nggak kita pada diri kita sendiri bertanya kepada diri kita sendiri, pernah nggak kita minta ketemu dengan Allah dan Rasul? Pernah nggak? Tidak. Kita belum pernah. Pada sadar tidak sadar, mau tidak mau, yang menyelamatkan kita adalah Rasulullah. Iya sih. Terus kita sebagai umat muslim nggak pernah minta ketemu dengan Rasulullah. Enak aja pasnya mati pengennya diberi syafaat oleh Rasulullah. Kenal aja enggak, ketemu aja enggak, iya bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali. Dalam sholat ada solawat. Setiap sholat kita bersolawat. Tapi akhlaknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Sering mencela orang lain, menjelekkan orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Apa bukti solawatnya? Bukti dari solawatnya nggak ada. Kita baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu mencontohkan kebaikan. Sholat, kita sholat. Dalam sholat ada sholat, ada takbir segala macam, muji Allah, muji Rasulullah. Tapi kita tidak pernah melakukan atau mencontoh akhlaknya Rasulullah. Ya sholatnya batal. Kalau kita sebagai laki-laki membuat tangis seorang ibu, membuat seorang istri, berbuat tidak baik kepada tetangga, berbuat tidak baik kepada saudara, terus sholat kita bagaimana? Ya, orang salah. Sedangkan yang disebut pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum niat pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh kasih sayang dulu kepada orang lain, mencontoh seperti Rasulullah, berkasih sayang dulu. Apa kita sudah? Menjadi Islam, menjadi mukmin gampang nggak? Sulit, kan harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Disakiti senyum, ikhlas, nerima.
Bisa nggak kita seperti itu? Ya. Mengkel nembe di ece baru dihina, wah dasar wong larat atau utange. Pengen sih ngasar beli buku mangan sih. Ada buku mangan. Seluruh lu tuh mangan beli pengen. Sewot, Tuh mangan beli pengen. siapa? Ya harus seluruh. Itu yang mangan no. Pada pakai kan. Ya iya. Rasulullah doyan mangan no. Bakal Rasulullah orang mangan yo nyatane mangan korma mangan roti. Asli juara dibeli. Iya. Anak juara dibeli. Itu we. Rasulullah ya punya anak, punya istri sama dengan kita. Kebutuhan batinnya ada, kebutuhan rohani, jasmani ada. Istri Rasulullah 13. Tapi kan sekarang Telulas. iya. Nah sekarang yang mengaku muslim karena katanya perbandingan laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan, maka laki-laki bisa beristri lebih dari satu. Pedomannya nikahilah istri-istrimu, artinya boleh menikah lebih daripada satu. Sunnah Rasul, sunnah dasmu wajibnya aja nggak pernah dilakukan. Rasulullah nikah dengan banyak perempuan tidak pernah membuat sakit hati istri-istrinya. Apa nulungi sih ya? Ya karena petunjuk dari Allah. Kalau kita sebagai manusia biasa nikah, kita menikahi orang lain, istri kedua, ada nggak petunjuk dari Allah? Ya nggak ada. Rasulullah nikah dapat petunjuk dulu baru nih nikah, bukan syahwat dulu, bukan nafsu dulu. Ya praktek kita lihat kenyataan yang ada. Entah itu orang biasa, entah itu katakan kiai, kita katakan ustadz yang istrinya lebih dari dua. Ada nggak istri mudanya lebih jelek, lebih miskin daripada istri yang pertama? Oh ya lebih ayu ya. Terus sunahnya dari mana? Sedangkan Rasulullah nggak pernah mengedepankan nafsu, bahkan wajib bagi kita melawan, membunuh nafsu kita. Itu perjuangan, artinya peperangan pertama kita. Fisabilillah, artinya apa sih? Pertempuran jihad kita yang pertama, yang sebelum kita berjihad melawan orang kafir, berjihad yang paling utama jihad membunuh nafsu kita. Apakah kita sudah bisa? Nah di situ artinya, ayo marilah kita, kalau kita berpegang kepada ini akan takut kepada Allah. Takut. Kalau kita tak mengetahui ini, satu, mengetahui ini syaratnya harus mengetahui martabat 7. Martabat 7 itu alam yang Allah kita lalui. Kita nyampe di sini aja lah, nyampe di sini aja nih. Balik lagi ke alam nasud, ke alam surga udah untung. Tapi kalau kita berbuat baik, sodako segala macam, pengennya balik lagi ke sini, ke alam surga, sudah syirik. Ya kalau kita mengharapkan dari makhluknya Allah, surga makhluknya Allah kan, ciptaannya Allah kan. Kalau kita mengharapnya ke makhluk Allah, syirik. Jadi ibadah kita harus tertuju hanya semata Allah pengen balik kepada pengen balik, bukan pengen masuk ke alam surga, pengen balik ke sini. Minimal kita ditempatkan di sini, minimal itu tuh Pengennya paling rendah. Tapi jangan kepengen ke sini dulu, pengennya ketemu dulu, ketemu dengan usaha keras bagaimana? Dengan meningkatkan akhlak, meningkatkan iman dan takwa itu meningkatkan akhlak. Kalau kita akhlaknya nambah, pasti kita nggak berani melanggar aturan-aturan dari Allah. tahu enggak? Ada pertanyaan? Paham? Jadi abot beli Islamku. Ya paham masa cuma lakonan nih. Iya. Berat. Ya, Itu sumber tengah. jangan sodako, pengen masuk surga sodako,
pengen masuk surga puasa, pengen masuk surga akeh sholawat, pengen masuk surga kudu pengen ketemu Allah, priben gimana kalau seperti itu? Berarti bukan mengharap ke Allah, pengennya sirik. Menduakan. Ya iya, menduakan Allah sirik. Angel ya. Maka perlu belajar, wajibnya belajar di situ. Mungkin pertemuan Justru pun masa punten teman. Kayak kita ngerti pengen ketemu Pak Ustad. Kira-kira ya di Bandung tak kemono. makane namun wong miyang kan. belajar. Gelem dodok bareng bae untung Tuh. saja sholat dikit wis, belajar dikit, Terus belajar dulu sholat. lolonan sholat. Sholat lolonan. Wong belajar mah ora kudu pinter. Belum beli belak wah ngapel. Jadi mungkin itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji belajar bersama, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya, kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, kita bisa menuntun anak dan istri kita, minimal menuntun anak dan istri kita supaya ibadahnya benar-benar ingin bertemu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah dan Rasul. Itu wajib hukumnya, implementasi dari syahadat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.